Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jansuniko, kelas 10 MM1, absen 27. Di sini saya mau menjelaskan materi yang pertama tentang usaha dalam kimia. Usaha merupakan sejumlah energi yang disalurkan oleh gaya kepada sebuah benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Lalu kita lanjut pada materi usaha nol. Usaha nol dapat dibagi menjadi dua, yaitu usaha positif dan usaha negatif. Pada usaha nol, yang pertama, gaya yang bekerja berupa gaya angkat tangan yang arahnya ke atas. Yang kedua, perpindahan arahnya selalu ke depan. Yang ketiga, usaha nol di depan karena antara gaya dan perpindahan saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Lalu kita lanjut pada materi usaha positif. Usaha positif sama dengan orang yang menarik mobil, yaitu satu, gaya yang bekerja selalu membentuk sudut theta terhadap perpindahan benda. Dua, perpindahan benda selalu ada. Tiga, usaha yang dilakukan ada sebesar W sama dengan F kali S kali cos theta. Kita lanjut pada usaha negatif. Usaha negatif yaitu usaha yang bernilai negatif terjadi karena gaya dan perpindahan berlawanan arah. Materi yang kedua yaitu tentang usaha, energi, dan daya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jenis energi dibagi menjadi tiga, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Yang kedua, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang disampaikan benda karena keadaannya. Energi potensial dicabang menjadi energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang disimpan benda karena posisinya terhadap titik acuan secara titik acuan. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki benda gerak sekaligus benda pada posisi tertentu terhadap titik acuan. Energi mekanik adalah energi penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Hukum kekekalan energi. Dalam proses melakukan usaha, benda yang melakukan usaha itu mengubah bentuk energi yang dimilikinya. Besarnya energi mekanik selalu tetap, sedangkan energi kinetik dan energi potensial dapat berubah-ubah. Materi yang ketiga yaitu tentang usaha, energi, dan daya. Usaha satu, usaha sebagai pembuahan energi. Perubahan energi yaitu usaha yang dapat terjadi jika terdapat sejumlah energi. Teorema usaha energi. Teorema usaha energi. Menurut teorema usaha energi, usaha yang dilakukan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik atau energi potensial yang dialami benda. 3. Daya. Besaran yang menyatakan usaha yang dilakukan persatuan waktu disebut daya. 3. Efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan antara usaha atau daya yang dihasilkan dengan usaha atau daya yang dimasukkan atau dibutuhkan. Selanjutnya yaitu materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat sederhana untuk memudahkan pekerjaan manusia karena memiliki keuntungan mekanis. Contoh pesawat sederhana satu yaitu pengungkit atau tuas. Tuas dibagi menjadi tiga, yaitu tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Tuas jenis 1 yaitu titik tumpu di antara beban dan kuasa. Contoh gunting dan tang. Tuas jenis 2 yaitu beban di antara titik tumpu dan kuasa. Contoh pembuka tutup botol. Tuas jenis 3 yaitu kuasa di antara beban dan titik tumpu. Contoh sekop, pinset. Yang kedua yaitu contoh pesawat sederhana bidang miring. Bidang miring yaitu suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut. Contoh bidang miring yaitu pisau. Contoh pesawat sederhana yang ketiga yaitu katol. Katol dibagi menjadi tiga, yaitu katol tetap, katol bebas, dan katol majemuk. Contoh katol tetap yaitu timba. Contoh katol bebas yaitu kereta gantung, dan contoh katol majemuk yaitu katol pengangkut barang. Contoh pesawat sederhana yang keempat yaitu roda berporos. Contoh roda berporos yaitu ban dan kenop pintu. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.